الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Tadi surah Al-Fatihah telah dibacakan sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kesalahan-kesalahan umum di surah Al-Fatihah ya, yang dihitung oleh Imam Abu Hazm itu sampai 250 kesalahan baca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian mengenai kesalahan baca Al-Quran atau yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah al-lahnu, maka kesalahan bacaan Al-Quran itu ada dua jenis. Yang pertama lahnul jali, yang kedua lahnul khafi. Nah, maka di antara tujuan belajar tahsin agar lisan kita selamat dari lahnul jali maupun lahnul khafi. Apa itu lahnul jali? Apa itu lahnul khafi? Lahnul jali yaitu kesalahan yang nampak. Kesalahan yang kesalahan tersebut sangat terdengar dan terlihat, ya, nampak. Artinya kesalahan ini mudah sekali dideteksi baik oleh para ahli maupun oleh orang-orang lain yang awam terhadap tahsin. Karena lahnul jali kesalahannya diantaranya salah dalam membacakan Al-Quran padahal tulisannya sangat jelas. Contoh lahnul jali misalkan tertukar huruf. Padahal huruf-hurufnya sudah tertulis dengan rapih. Padahal huruf-hurufnya sudah dibedakan dengan simbol-simbol yang sangat berbeda. Kemudian kita membaca dengan menukar huruf, maka itu menjadi lahnul jali. Kemudian ada tertukar harokat. Fathah, kasroh, dhammah tertukar dari posisinya yang awal, ini pun masuk lahnul jali dan sangat nampak karena harokat pun terlihat dalam tulisan-tulisan Al-Quran. Kemudian lahnul jali yang lain yaitu menambah atau membuang huruf. Nah, di dalam bacaan terkadang sadar atau tidak sadar kita menambah huruf atau menghilangkan huruf. Nah, padahal tulisannya sudah jelas. Yang membentuk suatu lafaz itu ada huruf-huruf tertentu, kemudian kita tambah atau kita kurangi hurufnya, maka itu masuk ke dalam kategori lahnul jali. Kemudian yang lain lahnul jali diantaranya yaitu tasydid. Ada bacaan yang memang ada tasydidnya, kemudian kita hilangkan tasydidnya. Atau sebaliknya, yang tidak ada tasydid kita baca seolah-olah ada tasydid. Atau tasydidnya bergeser dari posisinya semula, itu pun masuk ke dalam kategori lahnul jali, kesalahan yang nampak. Nah, maka para ulama mengatakan bahwa lahnul jali, kesalahan yang nampak, karena efeknya nanti bisa merubah susunan kalimat Al-Quran, bahkan bisa merubah makna arti dari Al-Quran itu sendiri, maka lahnul jali haruslah kita waspadai. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, kemudian banyak lahnul jali yang terjadi dalam bacaan-bacaan kita. Ya. Nah, maka secara sengaja atau tidak sengaja,
nanti ada makna Al-Quran yang bergeser. Ada makna Al-Quran yang tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Nah, maka ini sangat oleh para ulama sangat wanti-wanti, sangat harus kita hindari di dalam bacaan Al-Quran. Merubah Al-Quran sama saja dengan merubah wahyu, apalagi dilakukan dengan sengaja. Nah, sebagai contoh, seperti dulu ada yang merubah bacaan surah Al-Kafirun dengan sengaja. Nah, kemudian surah Al-Kafirun yang harusnya banyak bacaan-bacaan panjang, contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La a'budu panjang la-nya. Kemudian dibaca pendek, menghilangkan huruf mad pada bacaan panjang la. La a'budu dibaca pendek, la a'budu, maka maknanya sangat jauh berbeda, bergeser dari makna yang asli. Nah, apabila dilakukan dengan sengaja, tidak ada koreksi, tidak ada upaya membetulkan atau memperbaiki kesalahannya, maka lahnul jali bisa berakibat berdosa bagi pelakunya yang sengaja melakukan kesalahan lahnul jali. Kemudian yang kedua ada lahnul khofi, kesalahan yang tersembunyi, khofi ya, tidak nampak, atau kesalahan para ulama menyebutnya kesalahan yang ringan. Nah, lahnul khofi ini kesalahan baca yang berkaitan dengan kesempurnaan kaidah-kaidah baca. Sebagai contoh di antara lahnul khofi, misalkan dari kaidah mad atau bacaan panjang, ada mad yang dibaca qasr 2 harokat, kemudian kita baca lebih dari 2 harokat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi 2 harokat, ar-Rahmani 2 harokat, kemudian kita baca lebih dari 2 harokat. Maka itu masuk ke dalam kesalahan baca, tapi kategorinya lahnul khofi, kesalahan yang ringan. Kemudian atau sebaliknya, mad yang harusnya panjang kemudian kita baca qasr atau kita baca 2 harokat. Contoh misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika. Nah, padahal ulai di situ dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Kemudian kita baca 2 harokat. Nah, ini masuk kategori kesalahan baca dengan kesalahan khofi atau lahnul khofi. Kemudian ada lagi lahnul khofi, yaitu dalam kaidah gunnah. Di dalam Al-Quran, bacaan-bacaan gunnah atau yang mengandung dengung ke hidung itu ada beberapa kaidah. Setidaknya ada 5 kaidah, di mana ketika kita menemukan tanda-tandanya maka ada kaidah gunnah, diharuskan mendengung, bacanya dengan mendengung. Nah, di antara lahnul khofi dalam kaidah gunnah yaitu terburu-buru di dalam mengucapkan gunnah, yang harusnya gunnah dibaca dengan menahan dengung kurang lebih 2 harokat, kemudian kita baca dengungan dengan atau tanpa menahan dengungan. Sebagai contoh yang nanti akan kita bahas di surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Ada nun tasydid di situ di antara kaidah gunnah. Nah, nun tasydid dibaca hanya seperti tasydid biasa. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, maka itu masuk kesalahan ringan lahnul khofi yang seharusnya dibaca dengung lebih lama. Qul a'udzu birabbin nas. Itu di antara contoh lahnul khofi dalam kaidah gunnah. Nah, kemudian lahnul khofi yang lain misalkan
kurang sempurnanya dalam pelafalan harokat. Nah, ini hati-hati, pelafalan harokat bukan bergeser atau tertukar, tapi kurang sempurna. Misalkan kita membaca harokat fathah, kasroh maupun dhammah, tapi dengan kadar yang kurang sempurna. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fathahnya kurang jelas, kasrohnya kurang jelas, dhammahnya pun kurang jelas. Maka sempurnakan harokat fathah, kasroh, dan dhammah untuk menghindari kesalahan-kesalahan, terutama kesalahan lahnul khafi. Nah, walaupun ada kesalahan ringan lahnul khafi, kesalahan yang tidak nampak ya, karena kesalahan-kesalahan ini biasanya hanya bisa dideteksi oleh orang-orang yang menguasai ilmu tajwid atau pernah belajar ilmu tajwid, berguru, atau bahkan para ahli yang hanya bisa mendeteksi kesalahan lahnul khafi. Makanya istilahnya lahnul khafi. Nah, maka untuk lahnul khafi memang ada toleransi, tidak langsung dicap berdosa bagi orang yang melakukannya dengan sengaja. Tapi alangkah baiknya bagi para pembelajar Al-Quran, para pembelajar tahsinul Quran, alangkah baiknya tidak terjebak ke dalam kesalahan-kesalahan walaupun itu lahnul khafi. Setidaknya meminimalisir kesalahan-kesalahan baca. Demikian mengenai lahnul, al-lahnu atau kesalahan baca ada lahnul jali dan lahnul khafi. Nah, 250 kesalahan baca di surah Al-Fatihah ini ada lahnul khafi, ada lahnul jali. Mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita baca setiap hari minimal 17 kali. Mudah-mudahan Al-Fatihah kita semakin hari semakin berkualitas. Setiap hari semakin ada perbaikan-perbaikan tertentu.